Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 28. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laim. Di sini ada hukum tajwid namanya iqlab karena ada nun sukun menghadapi huruf ba. Maka bunyi nunnya diganti jadi bunyi mim sukun. Jadi bukan lagi laim tapi laim disertai dengan bunyi dengungan. Laim, tahan. Laim basata. Kemudian di sini ada hukum idgham mutajanisain karena ada huruf to sukun bertemu dengan huruf ta. Maka cara bacanya adalah huruf to ini dileburkan atau dimasukkan ke ta namun masih meninggalkan sifat dari huruf to yaitu sifat itbaq atau sifat lengket terhadap langit-langit, lengket lidah terhadap langit-langit atau tebal banget. Jadi ini disebut dengan idgham mutajanisain yang naqis. Karena apa? Karena tidak sempurna masuk huruf to ke huruf ta. Masih ada sifat yang tertinggal yaitu sifat itbaq, sifat tebal banget ya. Nah, jadi saat membunyikan to yang masuk ke ta tidak langsung ta, melainkan tebelin dulu. Tapi pantulan udah nggak ada. Basal ta, idgham mutajanisain naqis. Ilayya. Ya tasydid dibaca dengan menggunakan nabar. Artinya kita naikkan intonasi suara kita. Ilayya yadaka litaqo. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka kita baca qafnya ini dengan pantulan yang kecil. Litaqotulani. Ni hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Karena ada ya sukun yang didahului harokat kasrah, maka huruf nun kita panjangkan 2 harokat. Litaqotulani ma hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului baris fathah pada kata ma, hamzahnya a pada kata ana. Maka mim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ma ana. Nah, di depan di atas alif ya. Ini ada tanda bulatan lonjong yang namanya sifir mustatil. Artinya apa? Artinya kalau ada tanda ini di atas huruf alif, maka alifnya ini kalau berhenti tetap berfungsi, artinya panjang, ana panjang kalau berhenti. Tapi kalau disambungkan atau diteruskan, maka alifnya jadi nggak berfungsi. Na tanpa alif pendek berarti. Ana biba kalau terus pendek, kalau berhenti panjang. Ma ana biba. Ba mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf ba panjang 2 harokat. Biba siti. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf ya. Maka tanwin dimasukkan ke ya. Biba siti disertai dengungan. Biba siti yadiya ilai. Lai ada harfulin karena ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Ilaika liaqo. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya qaf, sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan.
maka kita baca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Liaqtulak. Nah, untuk huruf kaf ini disukunkan ya. Kafnya ini secara suara sifatnya syiddah, jadi ada suara yang kuat, tulak, tapi dipermudah dengan adanya sifat lain dari segi angin, yaitu keluar angin. Jadi setelah huruf K ada anginnya, tulak. Nah, untuk kaf yang sukun ya, anginnya itu belakangan. Liaqtulak. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Inni, nun tasydidnya ini disebut dengan gunnah musyaddadah karena nun tasydid ya. Maka kita baca dengan dengungan. Inni, ni hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah pada kata inni, hamzahnya a pada kata akhafu. Maka nun dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Inni akha. Kha hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf kha panjang 2 harokat. Akhafullah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Akhafullah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lamnya tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Akhafullah. Allah mad tabi'i muqaddar karena lamnya berbaris fathah panjang, maka lam panjang 2 harokat. Akhafullaha rabbal. Ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka ra dibunyikan dengan tebal. Rabbal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Rabbal a mad tabi'i muqaddar karena ain barisnya fathah panjang, maka ain panjang 2 harokat. Rabbal alamin. Min jika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka jika berhenti mimnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Pertanyaan tajwid untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.